Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Susanti. Saya peserta Latsar tahun 2022 dari BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 2, Kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Ini merupakan tugas individu pada pertemuan kedua, agenda 1. Isu sendiri merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar suatu organisasi yang apabila tidak ditangani maka akan berdampak negatif pada organisasi tersebut, bahkan bisa berlanjut pada tahap kritis. Nah, isu-isu tersebut dapat terjadi di pemerintahan, perkantoran, bahkan di rumah sakit dan di puskesmas. Oleh karena itu, dilakukan suatu analisis untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Ada beberapa tahapan untuk mengatasi suatu isu. Untuk yang pertama, tahap praanalisis. Untuk tupoksi saya di bidang sanitarian puskesmas, itu beberapa isu yang didapatkan. Yang pertama, perilaku buang air besar sembarangan atau BABS. 2. Belum berjalannya klinik sanitasi berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengelolaan limbah padat medis yang kurang efektif dan memenuhi standar. Dan yang keempat, pengelolaan limbah cair yang belum efektif. Selanjutnya dilanjutkan dengan menapis isu dengan metode AKPL, yaitu aktual, yang artinya isu itu benar-benar terjadi, problematik, memiliki dimensi masalah yang kompleks, kehalayakan, yaitu menyangkut hidup banyak orang, kemudian layak, yaitu masuk akal untuk dicari solusinya. Nah, untuk isu yang saya peroleh ada 4 isu. Dapat dilihat di dalam tabel, ada 2 isu yang memenuhi syarat dan 2 isu yang tidak memenuhi syarat. Untuk isu yang memenuhi syarat yaitu perilaku buang air besar sembarangan atau BABS dan pengelolaan limbah padat medis yang kurang efektif dan memenuhi standar. Kemudian dilanjutkan untuk metode yang selanjutnya, yaitu metode USG. Dilakukan validasi dengan dianalisis kembali dengan kriteria urgensi, yaitu seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian seriusness, yaitu seberapa serius akibat akan ditimbulkan apabila isu tersebut tidak ditangani. Kemudian growth, atau seberapa besar keburukan yang dapat terjadi jika isu tersebut tidak ditangani. Nah, dapat dilihat pada tabel untuk isu yang lebih urgent, yaitu yang nilainya lebih banyak, yaitu perilaku buang air besar sembarangan atau PHBS dengan peringkat pertama. Dari isu yang nilainya paling banyak dilanjutkan dengan fishbone diagram, yaitu perilaku BABS yang sembarangan yang mempengaruhi angka gizi buruk di masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku BABS tersebut, yaitu dari faktor manusianya, yaitu kurangnya kemampuan secara profesional merubah perilaku masyarakat. Kemudian dari lingkungan, masih terdapat banyak aliran sungai di wilayah kami. Kemudian dari faktor masyarakatnya sendiri kurang peduli dengan lingkungan, sungai, dan manfaat jamban yang sehat. Kemudian dari faktor fasilitas, yaitu belum tersedia jamban yang layak sehingga mereka masih kurang taat. Kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT, yaitu untuk strength atau kekuatan ini
keminatan masyarakat untuk menggunakan jamban sehat, kemudian keberadaan tokoh masyarakat yang aktif, kemudian sebagian besar masyarakat sudah menempati rumah sendiri. Untuk opportunity, adanya program pembangunan jamban sehat gratis dari pemerintah daerah setempat dan dapat mengurangi pencemaran bakteriosis pada air sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk wetness atau penghasilan masyarakat di bawah UMK dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Kemudian untuk ancamannya atau threat, peningkatan kemungkinan terjadinya penularan penyakit berbasis air atau waterborne disease, kemudian pencemaran air baku di lingkungan tinggal masyarakat, dan pembangunan jamban gratis dari pemerintah mengikuti jadwal program dari dinas terkait. Dari metode di atas dapat dihasilkan tabel rekomendasi alternatif untuk penyelesaian isu, yaitu isu BABS sembarangan, yaitu yang pertama, alternatif penyelesaiannya dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Tahapannya untuk menyelesaikan yaitu dengan melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan unit gizi, promokes, dan tokoh masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan juga sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan yang sehat. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang jamban sehat untuk pihak yang terkait dari unit gizi, sanitasi, dan promokes serta puskesmas dan tokoh setempat. Kemudian untuk alternatif penyelesaian yang kedua, program pembangunan jamban sehat. Tahap penyelesaiannya melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar dapat segera masuk ke dalam wilayah dengan pembangunan jamban sehat. Kemudian hasil yang diharapkan tersedia jamban sehat di rumah-rumah masyarakat, pihak yang terkait, puskesmas, dinas terkait, dan Pemda. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.